Berikut kita ikuti info sepekan. Badan Ad Hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024 di 4 kabupaten di Madura resmi terbentuk ditandai dengan pengambilan sumpah pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebagai bentuk upaya akselerasi program perluasan areal tanam PAT tahun 2024, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan. Rumah yang ditempati pasangan suami istri Muhammad Ikhwan dan Umi Kulsum bersama 2 anaknya di Desa Murtaji, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, dirobohkan usai ditinjau langsung Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 19 Mei 2024 bersama saya, Famelia. Badan Ad Hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024 di 4 kabupaten di Madura resmi terbentuk ditandai dengan pengambilan sumpah pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di Kabupaten Sumeneb, PPK yang dilantik sebanyak 135 orang di 27 kecamatan, baik daratan maupun Kepulauan Sumeneb. Ketua KPU Sumeneb Rahbini mengatakan PPK yang dilantik merupakan orang terbaik yang dihasilkan dari serangkaian seleksi untuk melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah pelantikan ini, kita sekarang full sampai besok akan dilakukan orientasi tugas yang akan diisi oleh masing-masing komisioner sesuai dengan divisinya. Sehingga teman-teman PPK seperti yang saya katakan tadi, ada yang senior, ada semi-senior, ada yang relatif baru, sehingga butuh penyamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pilkada Sumeneb tahun 2024. Setelah ini, tancap gas teman-teman akan dilanjutkan insya Allah di tanggal 21 sampai 23 itu adalah FPT calon PPS. Sementara KPU Pamekasan melantik 65 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Pilkada 2024. Mereka dilantik setelah dinyatakan lulus tes wawancara beberapa waktu lalu. Sebanyak 65 PPK tersebut tersebar di 13 kecamatan. Di Kabupaten Sampang, PPK yang dilantik dan diambil sumpahnya sebanyak 70 PPK. Sementara di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 90 anggota PPK dilantik di Gedung Pertemuan Rato Ebu, dan dari 90 orang, 53 orang merupakan anggota lama dan 37 orang lainnya anggota baru. Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD tahap 2 untuk Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Peringkitan Pendopo, Trunojoyo. Penandatanganan hibah tersebut dalam rangka mendukung suksesnya pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Sampang. Adapun hibah untuk Komisi Pemilihan Umum KPU Sampang sebesar Rp29.999.995.000 dan Bawaslu sebesar Rp8,1 miliar. Ketua KPU Sampang Adif Inmansah mengatakan,
Ketua KPU Sampang Adi Imansa mengatakan menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan langsung oleh PJ Bupati Sampang, Rudi Arifianto. Kurang lebih sekitar 29 karena belumnya 40%-nya sudah ditransferring ke bank yang dituju oleh KPU. Ya, langsung dihadiri oleh Pak PJ, oleh saya, Ketua KPU, bersama komisioner KPU, yang sekretariatan juga dari Kesbangpol, kemudian dari Bawaslu, karena keputusan bank ya, komisioner Bawaslu juga, dan KPD atau instansi terkait begitu. Sementara PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto mengatakan penandatanganan tersebut merupakan tahap kedua dan juga momentum dukungan penuh pemerintah daerah dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024. Kinerja pejabat PJ Kepala Desa Kades di 8 kecamatan dievaluasi. Proses evaluasi dilakukan 3 tahap dan total ada 9 PJ Kades yang dievaluasi oleh tim evaluasi kinerja PJ Kades Kabupaten Sampang. Ketua tim evaluasi kinerja PJ Kades Kabupaten Sampang, Sudarmanta, menyampaikan pihaknya melakukan evaluasi PJ Kades sejak April bulan lalu dan ada 2 PJ Kades yang dievaluasi meliputi PJ Kades Pangereman Bambang Suharyadi dan PJ Kades Komis Siti Komariah. Hasil evaluasi langsung diserahkan kepada PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto. Darmanto menyebut PJ Kades Komis digantikan Abdul Yasa dan pihaknya memastikan keputusan itu tidak berkaitan dengan kepentingan politik jelang pilkada. Sebagai bentuk upaya akselerasi program perluasan areal tanam PAT tahun 2024, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan dalam rangka peninjauan pompanisasi dan penyerahan bantuan alat pertanian dan bibit. Menteri Pertanian bersama rombongan setelah tiba di lokasi langsung menuju pompa air yang dialirkan ke lahan pertanian. Dilanjutkan peninjauan lahan pertanian yang sedang dibajak oleh petani untuk ditanami padi. Dengan tidak canggung, Menteri Pertanian langsung turun ke sawah berbaur dengan petani untuk menanam bibit padi bersama. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan dengan program pompanisasi lahan pertanian tanda hujan yang sebelumnya hanya bisa ditanami setahun sekali, saat ini sudah bisa panen 3 kali dalam setahun. Kalau pompa yang diminta Bangkalan, bila mana setelah dipasang yang kami kirim nanti ini, itu kami akan tambahkan lagi. Dan akhirnya produksi Bangkalan bisa meningkatkan 40.000 ton, tanamnya 1 kali bisa jadi 3 kali. Di kesempatan yang sama, PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi mengatakan, dengan adanya program pompanisasi ke lahan pertanian tada hujan, pihaknya optimis produksi padi di Bangkalan semakin melimpah dan target tercapai.
Rumah yang ditempati pasangan suami istri Muhammad Ikhwan dan Umi Kulsum bersama dua anaknya di Desa Murtaji, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dirobohkan usai ditinjau langsung Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Rumah tersebut dinilai sudah tidak layak huni dan rawan ambruk. Pantauan di lokasi, kondisi rumah Ikhwan dan Umi sudah reot, usuk kayunya hancur dimakan rayap, dan sebagian genting rumahnya berjatuhan, dan sejumlah bagian lainnya terlihat bolong-bolong. Perobohan melibatkan petugas gabungan terdiri dari Taruna Siaga Bencana Tagana, TNI, dan Polri. Teman-teman dari Tagana sama pendamping serta mungkin dibantu TNI, Polri, dan desa yang akan bantu untuk merenovasi. Ya, gitu ya. Selain perobohan dan pembangunan ulang rumah, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kursi roda kepada salah satu anak dari pasutri tersebut yang lumpuh. Sedangkan selama proses pembangunan, keluarga kurang mampu itu tinggal di rumah tetangganya. Sebanyak 119 hektar sawah di Kabupaten Sampang mendapatkan asuransi pertanian atau asuransi usaha tani padi AUTP. Premi asuransi dibiayai oleh Pemprov Jawa Timur. Tujuan asuransi pertanian ini untuk membantu petani apabila tanamannya mengalami gagal panen seperti terkena bencana alam dan hama penyakit. Petani bisa mengajukan klaim asuransi pertanian apabila tanamannya mengalami gagal panen sehingga terhindar dari kerugian dan produksi pertanian tetap harus berjalan. Kepala Disperta KP Sampang Suyono mengatakan bahwa ada 119 hektar sawah di Sampang sudah masuk program asuransi pertanian. Dalam perhelatan ini semua biaya premi sebesar Rp180.000 ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun pendaftarannya dilakukan ketika memasuki masa tanam dan apabila secara mandiri tanpa subsidi dari pemerintah, maka petani akan membayar biaya premi sendiri sebesar Rp180.000 per hektar atau musim tanam setahun sekali. Peristiwa kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana di Jawa Barat yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Atas kejadian itu, Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsojudo memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan tentang kegiatan studi tour pada satuan pendidikan. Terdapat 2 penekanan yang disampaikan Bupati Kabupaten Sumeneb, di antaranya Dinas Pendidikan harus memonitor jika ada sekolah yang akan melakukan studi tour atau rekreasi. Kemudian perhatikan aspek keselamatan dan kelayakan bus. Kepolisian Republik Indonesia memulai pembangunan Rumah Sakit Bayangkara di Kabupaten Pamekasan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. RS Bayangkara ini akan dibangun secara bertahap di atas tanah milik Polres Pamekasan, Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, seluas 3,3 hektar. Pada pembangunan tahap pertama ini seluas 2.830 meter persegi dengan anggaran Rp29 miliar. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan pembangunan gedung utama RS Bayangkara Pamekasan ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini. Setelah itu dilanjutkan pembangunan fasilitas penunjang.
Pihaknya menargetkan pada tahun 2025 mendatang sudah dapat beroperasi. Ini sudah direncanakan lama, alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan. Kita harapkan pembangunan rumah sakit Bayangkara di Pamekasan ini insya Allah akan selesai di bulan Desember. Menurut Imam, jenis layanan yang akan diberikan di RS Bayangkara Pamekasan adalah layanan yang belum ada di rumah sakit umum daerah di wilayah Madura seperti penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri, dan lainnya. Sekian info sepekan edisi 19 Mei 2024, naskah dan narator Famelia, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.